Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 38. Faslun fi ahkamil ju'alati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi ahkamil ju'alati, menjelaskan tentang hukum-hukum ju'alah, sayembara. Wahia lafadz ju'alah, adapun lafadz ju'alah bitaslisil jimi, dengan dibaca 3 macam pada huruf jimnya. Ju'alah, ja'alah, ji'alah. Boleh dibaca ju'alah, boleh dibaca ja'alah, boleh dibaca ji'alah. Wa maknaha, adapun maknanya lafadz ju'alah lughatan dalam bahasanya, ma yaitu sesuatu, yuj'alu lisahsin yang dijadikan untuk seseorang, ala sayin atas sesuatu, yaf'aluhu yang dikerjakan oleh seseorang tadi, yaf'aluhu yang dikerjakan oleh seseorang tadi, titik. Ju'alah adalah sesuatu yang dijadikan upah bagi seseorang karena dia telah melakukan pekerjaan apa. Kalau secara bahasanya, di ju'alah itu upahnya. Ada orang bekerja, melakukan apa begitu, melakukan sebuah pekerjaan, kemudian dikasih duit, dikasih upah. Nah, upahnya itu disebut ju'alah. Wa syar'an, adapun ju'alah dalam segi syaraknya, iltizamu mutlaqit tasarrufi, yaitu penyanggupannya orang yang mutlak tasarrufnya, iwadon pada ganti, makluman yang telah diketahui, ala amalin pada pekerjaan, muayyanin yang telah ditentukan, au majhulin atau sesuatu yang tidak diketahui, limuayyanin pada yang telah ditentukan, au ghairihi atau selainnya yang ditentukan. Panjang sekali. Ju'alah kalau segi bahasa itu upah pekerjaan disebut ju'alah. Adapun ju'alah yang dibahas di dalam bab ini adalah orang yang mutlak tasarufnya, dia menyanggupi untuk memberikan ganti. Mutlakut tasarufi ini orang yang pentasarufannya diperbolehkan oleh syarak, ya, bukan orang-orang yang tercegah membelanjakan hartanya, itu loh ya. Yang fasal dulu pernah ada fasal yang menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh membelanjakan hartanya, ya, orang gila, anak kecil, orang yang jatuh bangkrut, ya, orang-orang itu ya. Nah, itu bukan itu gitu ya, bukan orang-orang yang tasarufnya itu dibatasi oleh syarak. Orang ini menyanggupi untuk memberikan ganti yang maklum, ganti yang diketahui, misalnya 1 juta. Nah, itu ya. Ala amalin muayyanin, pada pekerjaan yang ditentukan.
disuruh mengerjakan. Ya, pekerjaannya itu sudah ditentukan. Misalnya mengecat rumah dengan warna kuning. Nah, itu pekerjaan yang ditentukan. Siapa yang bisa menyelesaikan rumah itu, ya, rumah itu dicat dengan warna kuning, saya beri upah 1 juta. Nah, misalnya begitu. Upahnya itu diketahui jelas 1 juta. Terus pekerjaannya juga jelas, mengecat rumah dengan warna kuning. Nah, itu ya. Ju'alah. Kemudian atau mana tadi? Ala amalin muayyanin au majhulin, atau pekerjaan yang tidak diketahui, limu ayanin pada yang ditentukan, au ghairihi atau selainnya yang tidak ditentukan. Nah, ju'alah itu pekerjaannya bisa jelas, bisa tidak jelas, upahnya bisa jelas, bisa juga tidak jelas. Namanya ju'alah. Ini bedanya dengan akad sewa kemarin ijaroh. Kalau ijaroh, ini saya nyuruh orang, pekerjaannya jelas, upahnya jelas. Nah, saya menyewa orang, saya suruh misalnya nebas rumput di depan rumah saya. Tebaslah rumput itu, nanti upahnya 300.000. Nah, dia menebas. Nah, kalau ju'alah, ini orangnya tidak ditentukan, yang mengerjakan itu tidak ditentukan, pekerjaannya juga bisa tidak ditentukan, upahnya juga bisa tidak ditentukan. Itu namanya ju'alah. Kalau bahasa kita, bahasa mudahnya sayembara. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi kita kesulitan untuk mencari orang yang bisa menyelesaikannya, maka salah satu cara yang kita tempuh adalah menerapkan ju'alah ini ya. Nah, misalnya begini. Saya punya kendaraan, ya misalnya Fortuner. Fortuner saya ini hilang. Fortuner saya ini hilang, terus kira-kira kalau Fortuner saya ini pengen kembali, caranya bagaimana? Nah, gitu kan. Untuk mencari Fortuner yang hilang ini kan dibutuhkan keahlian tertentu. Nah, masalahnya orang yang ingin saya suruh untuk mencari Fortuner yang hilang itu enggak mudah, ya kan? Orang yang selama ini saya kenal, orang yang selama ini berinteraksi dengan saya sehari-hari itu kelihatannya enggak ada yang punya kemampuan bisa mencari sebuah kendaraan yang hilang. Lalu bagaimana? Saya pasanglah yang namanya sayembara, ju'alah tadi. Saya pasang sayembara, saya share di WA, di grup-grup WA, di posting di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Telah hilang sebuah mobil Fortuner warna putih, keluaran tahun 2024, ciri-cirinya seperti ini. Barang siapa yang bisa menemukannya, mengembalikannya kepada saya, dia akan saya beri upah 50%-nya mobil itu. Mama begitu ya. Dia akan saya beri upah 50%-nya mobil itu. Nah, akhirnya banyak orang yang mencari. Banyak orang yang mencari. Nah, pekerjaan mencari mobil Fortuner yang hilang itu kan bagaimana? Ya, ada yang pergi ke Bangka sana, ada yang pergi ke Tanjung, ada yang nyari ke Gantung, ada yang nyari ke bengkel-bengkel, ada yang nyari ke tempat besi-besi buruk. Nah, ini pekerjaannya ini enggak jelas. Namanya mencari barang hilang ya. Beda dengan nebas rumput, beda dengan menyuruh orang lain untuk ngecat rumah warna kuning. Terus upahnya juga jelas, 100.000 sehari, 300.000 sehari. Nah, yang ini, yang ju'alah ini, pekerjaannya ini enggak jelas. Terus upahnya juga enggak jelas. 50%-nya mobil itu nanti akan saya kasih. Dicari.
sampai setahun baru ketemu. Ya ada orang nyari itu sampai setahun ketemu, mobilnya itu sudah hancur karena dipakai kecelakaan. Sama malingnya itu dipakai kecelakaan masuk jurang, mobil itu hancur. Ketika sudah ketemu, mobil itu kemudian ditaksir harganya kira-kira tinggal 10 juta. Dikembalikanlah mobil itu kepada saya. Nah sesuai dengan sayembara yang saya pasang tadi, upahnya adalah 50%, maka dia cuma dapat 5 juta. Nah padahal ongkos dia mencari selama setahun itu sudah puluhan juta ya. Bolak-balik Manggar Tanjung, bolak-balik dia ke Bangka, ke Pangkal Pinang, nyari, ketemunya di Muntok, Bangka Barat sana, mobilnya sudah masuk di tempat besi-besi buruk, ditaksir harganya itu tinggal 10 juta. Akhirnya upahnya cuma 5 juta. Nah jualah itu seperti itu boleh. Nah gitu ya. Itu boleh kita menyuruh orang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak jelas dan upahnya juga tidak jelas. Ya namanya mencari barang hilang ya. Kalau dulu itu biasanya budak ya, melarikan diri. Ada budak minggat melarikan diri dari majikannya, terus majikannya ini memasang sayembara tadi. Barang siapa yang bisa menemukan budak saya dengan ciri-ciri seperti ini, saya kasih upah begitu ya. Itu namanya nyari orang hilang ya. Tentu beda pekerjaannya dengan ketika misalnya disebut nebas rumput, ngecat rumah, bangun rumah, ini jelas pekerjaannya. Lah kalau mencari barang yang hilang, lah ini yang kalau sehari 2 hari ketemu, setahun baru ketemu, upahnya cuma 5 juta misalnya. Itu namanya jualah. Wal ju'alatu, adapun ju'alah jaizatun, hukumnya boleh. Minat torofaini, dari 2 arah, yaitu torfil jaili, arah orang yang mengadakan sayembara, wal maj'uli lahu, dan orang yang melaksanakan sayembara. Hukumnya diperbolehkan. Yang melakukan itu 2 orang, yaitu orang yang menyelenggarakan acara sayembara dan orang yang melaksanakan sayembara. Jail dan maj'ullah, yang kehilangan mobil tadi namanya jail, yang mencari mobil tadi namanya maj'ullah. Wahwa ayastarito, yaitu ketika ada seseorang yang mensyaratkan fi raddidolatihi, dalam mengembalikan bendanya yang hilang, iwadon, pada ganti makluman yang diketahui. Yang disebut dengan jualah adalah ketika ada seseorang memberikan syarat di dalam mengembalikan bendanya yang hilang, diberikan ganti yang diketahui. Ya seperti tadi, barang siapa yang bisa menemukan mobil Fortuner saya warna putih, saya kasih upah 50%. Ya 50% itu memang diketahui, makluman 50%. Nah, tetapi 50%-nya itu berapa? Nah itu ternyata cuma 5 juta. Karena mobilnya sudah menjadi besi buruk. Kakauli mutlakit tasarrufi, misalnya ada ucapannya orang yang mutlak tasarrufnya. Man, barang siapa, rodda, dia bisa mengembalikan dolati, pada benda saya yang hilang, falahu kada, maka dia akan mendapatkan sekian. Barang siapa yang bisa mengembalikan bendaku yang hilang, dia akan mendapatkan bagian sekian. Barang siapa bisa menemukan kendaraan saya yang hilang, dia akan saya kasih upah 50% dari mobil itu.
Kalau dulu sayembara raja-raja itu biasanya kalau keluarganya ada yang sakit, ya, kalau keluarganya ada yang sakit dia bikin sayembara, misalnya dia punya anak perempuan sakit, nggak sembuh-sembuh, terus dia bikin sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putri saya, kalau dia laki-laki aku angkat jadi menantu, dia aku jadikan suaminya, kalau dia perempuan aku jadikan saudaranya. Nah, zaman dulu begitu ya, di film-film pendekar-pendekar zaman dulu biasanya begitu. Ceritanya hampir-hampir mirip sayembara jualah. Fa'in raddaha istahaqo. Apabila ada seseorang yang berhasil mengembalikan benda yang hilang tadi, istahaqo arrodu, maka orang yang mengembalikan berhak menerima hak dalikal iwado pada ganti itu, ganti tersebut, al-masrutilahu yang disyaratkannya. Fa'idha raddaha istahaqo arrodu dalikal iwado al-masrutolahu. Apabila ada seseorang yang berhasil mengembalikan benda yang hilang tadi, maka dia berhak mendapatkan ganti yang telah dijanjikan tadi. Barang siapa bisa mengembalikan motor saya yang hilang, dia akan saya kasih fee, akan saya kasih upah persen atau bonus 1 juta. Nah, terus ada orang yang berhasil menemukan terus dikembalikan, ya dia akan berhak mendapatkan 1 juta yang sudah dijanjikan tadi. Itu namanya jualah, sayembara. Nah, itu sudah ada sejak zaman dulu. Nah, satu lagi. Faslun fasal fi ahkamil mukhabarati, menjelaskan tentang hukum mukhabarah. Hukum mukhabarah ini sebenarnya lanjutan dari fasal setelahnya, sebelumnya fasal musaqah. Fasal musaqah itu lanjutannya ini sebenarnya, mukhabarah dan muzara'ah. Tapi ini diputus ya, diselingi dengan bab sewa dan bab sayembara. Nah, kalau diurut sebenarnya musaqah, mukhabarah, muzara'ah. Musaqah ini ada orang punya kebun anggur, gitu ya, kalau masih ingat. Saya punya kebun, terus di dalam kebun itu ada tanaman kurma atau anggur, saya serahkan ke orang lain untuk dirawat. Nah, rawatlah kebun kurma atau kebun anggur itu sampai panen. Nanti kalau panen upahnya 1/3 dari hasil panen itu namanya musaqah. Musaqah itu boleh, lah yang tidak boleh ini mukhabarah dan muzara'ah. Mukhabarah wahia amalul amili, pekerjaannya seorang pekerja fi ardil maliki, di dalam buminya orang yang memiliki tanah, biba'dima yahruju minha, dengan upah sebagian dari apa-apa yang keluar dari tanah tadi. Wal badru, adapun bijinya, minal amili, dari pekerjanya. Ini namanya mukhabarah. Mukhabarah adalah orang, ya, pekerjaannya seseorang di sebuah lahan, nanti dia akan mendapatkan upah dari apa-apa yang keluar dari lahan tadi. Nah, bijinya dari si pekerja itu. Nah, misalnya saya punya lahan kosong, saya serahkan ke orang lain untuk dikelola. Nah, orang yang mengelola itulah yang membawa bijinya. Nah, dia mengerjakan kebun saya, dia juga yang membawa bijinya. Itu namanya mukhabarah. Itu enggak boleh. Nah, nanti upahnya dari hasil panen, gitu ya. Misalnya saya punya lahan 10 hektar, terus dikelola orang,
dikelola orang, bijinya dari orang itulah nanti upahnya dari hasil panen. Ditanami sawit misalnya, ditanami sahang misalnya, lah nanti bagiannya adalah hasil dari panennya. Nah, misalnya 50% nanti diambil dia, 50% diberikan saya sebagai pemilik tanah. Itu namanya mukhabarah. Bedanya itu saja. Kalau bijinya dari pengelola namanya mukhabarah, kalau bijinya dari pemilik lahan namanya muzara'ah. Dua-duanya tidak boleh. Wa idza dafa'a sahsun, ketika ada seseorang yang menyerahkan ila rajulin pada seorang laki-laki, ardon pada sepetak tanah, liyazra'aha supaya laki-laki tadi menanami sepetak tanah tersebut, wa surita lahu juz'an makluman, dan disyaratkan baginya ada bagian yang diketahui, min ri'iha, dari hasilnya sepetak tanah tadi, lam yajuz, hukumnya tidak boleh. Lam yajuz dzalika, maka yang seperti itu tidak boleh. Nah, itu tadi ya. Saya punya tanah, Pak, kerjakanlah, kelolalah tanah itu, nanti upahnya 50%. Nah, bijinya dari kamu. Nah, terserah kamu mau nanam sawit, apa nanam menggale, apa nanam sahang, bijinya dari kamu, nanti upahnya bagiannya kita bagi 50-50. Lam yajuz, yang demikian tidak boleh. Lakinan Nawawi tab'an libnil Mundhiri, akan tetapi Imam An-Nawawi mengikuti pendapatnya Imam Ibnul Mundhir, ikhtaro jawazal mukhabarati, ini lebih memilih pada diperbolehkannya akad mukhabarah. Nah, tapi kalau menurut Imam An-Nawawi, menurut Imam Ibnul Mundhir boleh, ya, mukhabarah itu boleh. Wa kadza al-muzara'atu, begitu juga dengan akad muzara'ah. Wa hiya amalul amili, yaitu pekerjaannya seorang pekerja, fil ardi, pada sepetak tanah, biba'di ma yakhruju minha, dengan upah sebagian apa-apa yang keluar dari tanah tadi. Wal badru minal maliki, adapun bijinya dari pemilik tanah, titik. Nah, kalau mukhabarah bijinya dari orang yang mengelola, kalau muzara'ah bijinya dari pemilik lahan, dua-duanya tidak boleh, tapi Imam An-Nawawi berpendapat boleh. Mukhabarah, muzara'ah itu boleh menurut Imam An-Nawawi. Menurut Imam Ibnul Mundhir boleh. Ya, bedanya hanya biji itu dari mana. Kalau bijinya itu dari pemilik lahan namanya muzara'ah, kalau bijinya dari pengelolanya namanya mukhabarah. Nah, itu. Wa in akrohu aisahsun iyaha, apabila seseorang menyewakan pada tanah tadi, ay ardon, pada tanah sepetak tanah tadi, bidahabin, dengan upah emas atau bayarannya itu emas, au fiddatin atau perak, au suritolahu to'aman, atau disyaratkan baginya makanan makluman yang diketahui, fi dhimmatihi, di dalam tanggungannya seseorang tadi, jaza, maka boleh. Nah, ini pengembangan. Apabila ada seseorang yang menyewakan tanah, apabila ada seseorang kan yang menyewakan tanah dengan ganti atau dengan upah berupa emas atau perak, atau
makanan yang diketahui. Berapa ini sewanya, berapa ini upahnya, misalnya nasi padang 5 bungkus, ya makanan yang diketahui. Jaza, maka yang demikian adalah diperbolehkan. Ya kalau dia sistemnya sistem sewa, ya nggak ada bahasan, nggak ada masalah. Tentu saja boleh-boleh saja. Ya jatuhnya ya akad sewa biasa. Ada orang nyewa tanah selama 1 tahun, terus biayanya itu emas 1 kilo misalnya. Biasanya biayanya sebesar emas 5 kilo misalnya, atau perak, atau berupa makanan. Ada orang menyewa tanah, menyewa kebun selama 1 tahun, terus harga sewanya adalah kurma 5 karung misalnya. Ya zaman dulu kan. Kalau sekarang ya misalnya nyewa ruko setahun 40 juta, nyewa ruko setahun 25 juta kalau sekarang. Kalau zaman dulu ya upahnya begitu. Ininya harganya itu berupa begitu ya, emas 5 gram, perak 10 gram begitu ya, atau makanan. Misalnya padi 1 ton begitu. Jaza maka boleh, ya nggak ada bahasan, maka otomatis masuk pada bab sewa. Amalau dafa'a li sahsin ardon, adapun apabila ada seseorang yang menyerahkan kepada orang lain sepetak tanah, fiha nahlun kasirun au qalilun, di mana di dalam tanah tersebut ada pohon kurmanya, baik sedikit atau banyak. Fasakohu, kemudian dia melakukan akad musakoh alaihi pada orang tadi. Wazaro'ahu, dan dia melakukan akad muzaro'ah alal ardi pada tanahnya. Fatajuzu hadhil muzaro'atu, maka diperbolehkanlah akad muzaro'ah seperti ini. Tab'an lil musakoti, karena mengikut pada akad musakoh. Nah sekarang ini pengembangan lagi. Kalau akad musakoh ini tanamannya sudah ada, diserahkan orang lain supaya dikelola sampai panen, nanti upahnya setengahnya hasil panen itu. Nah ini yang diperbolehkan cuma ini. Dan pohonnya juga hanya tertentu pada kurma dan anggur, gitu ya, dalam Badul Qorib. Kebun kurma atau kebun anggur satu-satunya tanaman yang diperbolehkan untuk diakati musakoh. Nah itu ya, berawal dari situ. Mukhobaroh muzaroah tidak boleh. Mukhobaroh dan muzaroah bisa boleh kalau dia digabung dengan akad musakoh. Nah gitu maksudnya. Yang terakhir itu begitu. Jadi saya punya lahan, saya serahkan ke Pak Ipul, itu rawatlah kebun kurma itu. Nah kita akad musakoh. Kemudian disisipi dengan akad muzaroah atau mukhobaroh. Nah itu daripada di situ masih ada lahan yang kosong. Nah tanah-tanah yang kosong itu tanamilah dengan, nah itu tadi misalnya sahang, tanamilah dengan sawit. Nah nanti hasilnya kita bagi rata. Bibitnya dari kamu Pak Ipul. Nah ini namanya akad mukhobaroh yang digabung dengan musakoh. Kalau begini boleh. Karena apa? Mukhobarohnya diikutkan pada musakoh atau muzaroah. Nanti bijinya dari saya Pak Ipul. Nah, kamu daripada itu masih banyak yang kosong, nanti saya kasih bibit sawit, kamu tanamlah di situ. Nanti hasilnya kita bagi rata 50%, 50%. Jadi kamu ngerawat dua, ya pohon kurmanya, ya pohon sawitnya. Nah itu maksudnya mukhobaroh diikutkan pada akad musakoh, atau muzaroah diikutkan pada akad musakoh boleh. Tapi kalau hanya akad mukhobaroh saja, muzaroah saja tidak boleh. Nah gitu maksudnya kan. Hukumnya adalah tabaan bil musakoti, karena diikutkan pada akad musakoh. Nah musakoh ini kan boleh.
Nah, gitu loh maksudnya. Kalau hanya muzaroah mukhabaroh saja enggak boleh. Musakoh boleh. Supaya muzaroah dan mukhabaroh boleh, diikutkanlah kepada akad musakoh. Mengikut kepada induknya. At-tabi'u tabi'un ya. Sama dengan orang yang menyembelih sapi. Ada sapi disembelih, pas dibuka perutnya, di situ ada anak sapinya. Anak sapinya. Kemudian anak sapi ini hukumnya adalah mengikut kepada induknya. Misalnya anak sapinya itu sudah mati di dalam perut ibunya tadi, di dalam perut induknya. Itu hukumnya halal. Ya, walaupun dia tidak disembelih, tetapi karena ibunya tadi sudah disembelih, maka anak sapi tadi statusnya bukan bangkai. Dia statusnya sembelihannya mengikut ke induknya. Dia halal untuk dimakan. Nah, begitu. Dan misalnya kemarin ada orang kurban. Kurbannya kurban wajib, kurban nadar. Pas sapinya disembelih, di dalam perut sapi itu ada anak sapi yang sudah hidup. Akhirnya anak sapi itu dikeluarkan dalam bentuk anak sapi yang masih hidup. Nah, anak sapi yang masih hidup itu harus dikasihkan ke fakir miskin. Karena apa? Karena itu kurban wajib. Nah, kalau kurban wajib harus diberikan kepada fakir miskin semuanya. Nah, terus di situ ternyata ada anak sapinya. Ya, anak sapi itu ya harus diikutkan kepada induknya. Berarti dia berstatus kurban wajib. Hewan wajib yang harus diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu at-tabi'ut tabi'un. Pengikut itu mengikuti pada induknya. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habib alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.